Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat beserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila persepsi secara pandang para ulama ternyata membedakan antara nikah untuk pertama kali dengan menikah istri kedua, ketiga dan keempat, maka ini menggambarkan tentang dua kedudukan yang berbeda antara pernikahan ini. Pernikahan perdana dengan pernikahan kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa demikian? Ada satu alasan yang sangat mendalam, yang patut kita renungkan. Pernikahan itu bukan ritual, bukan aktivitas, rutinitas yang tidak memiliki tujuan. Tetapi sebaliknya, pernikahan baik menikah untuk pertama kali, atau sudah pernikahan yang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu dilakukan dengan tujuan-tujuan yang jelas, tujuan-tujuan yang mulia. Dan yang paling besar tujuannya adalah selain menunaikan ibadah kepada Allah, menjalankan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, adalah dalam rangka membentengi diri Anda dari perbuatan zina. Karena itu, Nabi menyatakan, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapapun dari kalian yang mampu menikah, mampu membiayai menikah atau pernikahan, falyatazawwaj, hendaknya dia segera menikah. Wa man lam yastati', adapun orang yang tidak mampu secara finansial ataupun fisik, fa alaihi bis-shaum, hendaknya dia berpuasa. Kemudian Nabi memberikan alasan kenapa orang yang belum mampu secara finansial dianjurkan untuk berpuasa. Kata beliau, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. Karena dengan berpuasa, engkau akan lebih mampu untuk menundukkan pandangan, dan ahsanul farj, lebih mampu untuk menjaga kemaluan Anda agar tidak disalurkan, dilampiaskan dengan cara-cara yang haram. Rasulullah SAW dalam lain kesempatan juga bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 golongan orang yang pasti Allah akan tolong mereka. Salah satu dari mereka ketika orang itu adalah an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah dalam rangka membentengi dirinya dari perbuatan yang haram. Adapun orang yang menikah kedua, ketiga, dan keempat, maka lelaki yang telah memiliki istri, dia sudah memiliki tempat untuk menyalurkan hasratnya. Dia sudah memiliki benteng yang cukup kokoh untuk membentengi dirinya dari perbuatan zina. Walaupun belum tentu itu cukup. Ya, tetapi kondisi dia tentu lebih ringan. Karena ketika dia terdorong nafsu, berhadapan dengan badai nafsu, godaan wanita, dia memiliki tempat untuk melampiaskan dan menyalurkan hasratnya. Alias ancaman orang yang telah bersuami dari perbuatan zina lebih ringan. Dorongan untuk berzina itu lebih ringan dibanding dorongan yang ada pada diri para bujangan. Sehingga kalau orang yang sudah menikah tetap saja berzina padahal dorongannya tidak begitu kuat, sedangkan dia sudah memiliki saluran yang halal, maka hukumannya lebih berat. Berbeda dengan bujang. Orang-orang bujang atau pemuda-pemuda bujang, karena badai nafsu itu begitu menggebu, dorongannya begitu besar, sedangkan dia belum memiliki saluran yang halal, maka kalaupun dia berzina hukumannya lebih ringan. Karena memang sangat berat untuk bisa mempertahankan diri dari zina. Rasulullah SAW juga menggambarkan akan fakta ini dengan sabdanya, "Idza ra'a ahadukum imra'atan tu'jibuh." Kalau engkau melihat wanita yang sempat menghuni hatimu, mengagumkan pandanganmu, menarik perhatianmu, sempat menggoda hatimu, ila ahli, hendaknya dia segera kembali ke keluarganya. Apa alasannya? Kenapa Nabi tidak katakan segera nikahi dia, segera lamar dia, segera cari tahu alamatnya, segera temui walinya untuk dilamar, untuk dinikahi? Tetapi Nabi memberikan arahan agar Anda segera kembali menemui istri Anda. Alasannya sungguh indah. Beliau katakan, karena sejatinya istrimu, apapun kondisi istrimu, bisa jadi dia sudah mulai lanjut usia, bisa jadi dia sudah memiliki anak, bisa jadi badannya pun sudah mulai gemuk, tidak lagi semampai seperti dulu, bisa jadi kulitnya pun sudah mulai kendor. Apapun alasannya, apapun kondisi istri Anda, Nabi
menceritakan, mengabarkan kepada Anda satu fakta yang tidak terbantahkan. Istrimu memiliki apa saja yang dimiliki oleh wanita tersebut. Sehingga apapun yang engkau inginkan dari wanita itu, bisa engkau lakukan, bisa engkau salurkan kepada istrimu. Walaupun dia sudah lanjut usia, walaupun dia sudah mungkin kulitnya kendor, walaupun dia mungkin sudah gemuk, tidak lagi secantik dulu. Ya, apapun alasannya, apapun kondisinya, apa yang Anda inginkan dari wanita itu bisa engkau dapatkan, bisa engkau salurkan pada istrimu. Sehingga bila dalam literasi fikih Syafi'i, menikah yang pertama saja hukumnya sunnah, maka tentu untuk berpoligami, menikah yang kedua tentu lebih ringan statusnya, tidak seurgen pernikahan perdana. Karenanya wajar bila Imam Abu Syuja kemudian mengatakan poligami itu hukumnya mubah. Walaupun tentu ketika kita membuat satu generalisasi hukum, berarti semua orang pun kondisinya sama, tentu ini kurang tepat pula. Karena bisa jadi ada laki-laki yang dengan satu wanita, dia belum cukup untuk bisa membentengi dirinya dari perbuatan zina karena nafsunya yang begitu menggebu, karena kondisi kehidupan dia, pergaulannya yang begitu syarat dengan godaan wanita. Kalau dia hanya dengan satu wanita bisa jadi dia terjerumus, tidak cukup bekal untuk bisa selamat dari perbuatan zina, untuk bisa selamat dari godaan-godaan wanita. Maka bila kondisi semacam itu, ya tentu akan lebih tepat bila kita katakan lelaki yang terancam, masih tetap terancam dari perbuatan zina bila beristri dengan satu orang saja, maka sunnah bagi dia atau bisa jadi wajib baginya untuk menikah dengan wanita kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi kalau kita membuat perhitungan secara umum, biasanya atau mayoritasnya lelaki itu kalau sudah menikah dengan satu orang wanita, biasanya nafsunya lebih terkendali, tidak meledak-ledak, dia lebih mampu untuk bisa membentengi dirinya dari perbuatan zina, karena setiap kali dia berhasrat, dia bisa lampiaskan hasratnya kepada istri tersebut. Sehingga potensi untuk terjatuh dalam zina itu lebih kecil dibanding bila dia belum menikah sama sekali. Sehingga alasan darurat bagi mayoritas orang mungkin tidak lagi relevan. Yang ada bisa jadi adalah alasan-alasan yang bersifat sekunder dari pernikahan, yaitu ingin memperbanyak anak keturunan. Bisa jadi alasannya adalah karena ingin menolong wanita-wanita yang lemah, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menikahi para janda. Tujuannya bukan karena Nabi ingin membentengi dirinya dari perbuatan zina, karena beliau, kalaupun tidak menikah, beliau tidak akan pernah berzina. Tetapi alasan beliau menikahi para janda, terlebih janda-janda sahabat-sahabat beliau yang gugur di medan perang, tentu alasannya lebih dominan pada menolong, membantu, mengayomi, melindungi dibanding dalam rangka membentengi dirinya dari ancaman berzina. Bisa jadi menikah kedua kali adalah tujuannya adalah dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena terobsesi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Orang yang paling mulia di umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya, yaitu siapa? Nabi. Tentu meneladani Nabi dengan memiliki istri yang banyak, sehingga banyak bersedekah, banyak menafkahi, banyak mendidik, banyak membina, banyak merawat anak dan seterusnya, tentu itu lebih banyak pahalanya dibanding kalau kita punya hanya satu orang istri. Apalagi Nabi SAW sangat senang, sangat girang bila kita berhasil memperbanyak, berkontribusi dalam memperbanyak umat beliau. Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah oleh kalian wanita yang wadudal walud, penyayang dan banyak anak keturunannya. Subur. Karena sejatinya aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku di hadapan para nabi-nabi sebelumku. Ya, tentu alasan-alasan yang diutarakan tidak sekuat, tidak seurgen alasan bila Anda menikah karena Anda takut terjerumus dalam perbuatan zina. Karena itu wajar bila memang al-mu'allif rahimahullah ta'ala membedakan hukum poligami dengan hukum menikah. Walaupun sama-sama nikah, tetapi karena latar belakang dan alasannya berbeda, tujuannya berbeda, tentu wajar bila hukumnya pun berbeda. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.